Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Lahai dengan NIM 531421005, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang model heuristik pada sistem pengambilan keputusan. Baik, jadi apa sih model heuristik itu? Nah, model heuristik berasal dari kata Yunani yaitu heuriskein yang berarti menemukan atau mengeksplorasi. Heuristik berfokus pada satu, solusi yang cukup baik, good enough, tidak perlu mencari solusi terbaik atau optimal. Lalu efisiensi waktu. Jadi pada model heuristik ini lebih dikedepankan yaitu efisiensi waktu digunakan untuk masalah di mana waktu sangat terbatas. Lalu pendekatan berbasis aturan sederhana berdasarkan pengalaman, intuisi atau pola tertentu. Jadi heuristik digunakan untuk mengurangi kompleksitas permasalahan dengan membuat aturan atau langkah-langkah yang lebih sederhana. Nah, karakteristik model heuristik yang pertama yaitu praktis dan sederhana, tidak memerlukan model matematis yang rumit. Lalu efisien dalam waktu dan sumber daya, yaitu mengurangi waktu pemrosesan. Yang ketiga, solusi mendekati optimal, memberikan solusi yang cukup baik meskipun bukan yang terbaik dan dia paling mendekati solusi-solusi yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya yaitu berbasis intuisi atau aturan sederhana, digunakan dalam situasi di mana data atau informasi tidak lengkap. Lalu, peran model heuristik dalam SPK. Yang pertama, mengatasi masalah kompleks dengan pendekatan yang sederhana. Lalu, peningkatan efisiensi waktu dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, menyelesaikan dengan keterbatasan data yang sering terjadi dalam lingkungan nyata. Lalu, menyediakan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Contoh teknik heuristik. Yang pertama, ada greedy algorithm, yaitu memilih solusi terbaik pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Contohnya, penjadwalan pekerjaan atau pencarian jalur terpendek dalam logistik. Lalu ada nearest neighbor, yaitu prinsipnya memiliki opsi terdekat atau yang paling mirip dari solusi sebelumnya. Misalnya contohnya yaitu penjadwalan perjalanan, salesman untuk mengunjungi kota-kota terdekat. Jadi pada nearest neighbor ini dia akan mencari jalur tercepat dalam perjalanan salesman atau orang-orang yang biasanya pergi ke luar kota atau melakukan perjalanan untuk mengunjungi kota terdekat misalnya di contoh yang saya ambil ini, yaitu kelebihannya yaitu mudah diterapkan. Lalu ada genetik algorithm. Genetik algorithm ini yang pertama menggunakan prinsip evolusi, seleksi, mutasi, dan crossover untuk mencari solusi terbaik. Contoh optimasi jaringan, transportasi, atau alokasi sumber daya. Nah, kelebihan dan kekurangan model heuristik. Kita bisa lihat kelebihannya. Yang pertama yaitu cepat dan efisien, yaitu mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan. Lalu fleksibel. Fleksibel di sini yaitu dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah. Jadi, heuristik ini bisa menjadi solusi untuk beberapa permasalahan yang kita temukan dan memerlukan sistem untuk mendukung keputusan kita. Lalu sederhana. Sederhana di sini itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Solusi yang digunakan dapat diterima cukup baik untuk digunakan dalam praktik. Nah, selain kelebihan, model ini pun memiliki keterbatasan atau kekurangannya, yaitu tidak selalu optimal. Solusi yang ditemukan mungkin tidak ideal dan tidak sesuai dengan beberapa masukan atau ide dari si penggunanya. Lalu bergantung pada aturan. Kualitas hasil tergantung pada aturan atau pendekatan yang digunakan. Lalu rentan terhadap bias. Hasilnya bisa dipengaruhi oleh pengalaman atau intuisi yang salah. Next, yaitu studi kasus model heuristik dalam sistem informasi SPK. Nah, masalah di sini saya mengambil contoh ya. Misalnya masalahnya itu sebuah perusahaan e-commerce ingin mengoptimalkan rute pengiriman barang untuk pelanggan di beberapa lokasi dalam satu hari. Nah, mereka membuat sistem informasi SPK yang digunakan. Sistem menggunakan algoritma heuristik nearest neighbor untuk menentukan urutan pengiriman berdasarkan jarak terdekat dari lokasi gudang. Nah, bagaimana prosesnya yaitu inputnya, yaitu sistem menerima data alamat pelanggan, kapasitas kendaraan, dan peta lokasi. Lalu proses model heuristik ini menerapkan algoritma nearest neighbor untuk menentukan urutan lokasi yang harus dikunjungi.
Jadi dari inputan-inputan tadi, yaitu ada kapasitas kendaraan, ada alamat pelanggan, dan ada peta lokasi, proses heuristik ini akan, uh, yaitu model nearest neighbor ini, dia akan menentukan urutan lokasi yang harus dikunjungi. Jadi si pengguna keputusan si pengguna sistem informasi e-commerce yang menggunakan sistem pengambilan keputusan ini, dia akan melihat jalur tercepat dan jalur terefisiensi menurut waktu dilihat dari uh, input yang dia masukkan. Nah, lalu outputnya apa? Lalu outputnya itu sistem memberikan rute optimal dengan waktu tempuh minimum. Nah, di sini kata kuncinya yaitu waktu tempuh minimum. Jadi, dia akan memberikan rute yang terbaik, rute yang optimal dengan waktu tempuh minimum. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.